Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Roman Kurniawan. Saya dari SMAN 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dalam praktik coaching model kerangka pikir atau kesadaran, beberapa kesulitan yang sering dihadapi oleh saya yaitu adalah pertama, kesulitan mengidentifikasi belief yang membatasi. Yang kedua adalah kesulitan dalam menggali pemahaman dan nilai-nilai pada klien. Yang ketiga, menghadapi ketidakselarasan antara kerangka pikir klien dan coach. Yang keempat, kesulitan dalam membantu klien mengganti keyakinan atau belief yang tidak mendukung. Yang kelima, yaitu kesulitan dalam menghadapi klien yang enggan atau tidak siap untuk mengubah. Keenam, kesulitan dalam menjaga proses coaching agar tidak menjadi terlalu kognitif. 7, tantangan dalam membantu klien mengintegrasikan perubahan. Sehingga menurut saya dalam praktik coaching dengan model kerangka pikir ini sangat menghadapi berbagai tantangan dalam menggali, memodifikasi, dan mengintegrasikan kerangka berpikir klien. Tantangan ini juga bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat, sikap terbuka dan empatik, serta penggunaan teknik coaching yang mendalam dan reflektif. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, apa keberhasilan yang diperoleh praktik coaching model kerangka pikir atau kesadaran? Dalam praktik coaching model kerangka pikir kesadaran, keberhasilan yang saya peroleh yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri klien. Yang kedua, identifikasi perubahan keyakinan yang membatasi. Ketiga, penemuan dan pemahaman tentang nilai-nilai inti. 4, peningkatan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Kelima, perubahan dalam perspektif dan pola pikir. 6, peningkatan kemandirian dan pengambilan keputusan yang lebih baik. 7, penguatan komitmen untuk mencapai tujuan. 8, mengatasi keraguan diri dan meningkatkan kepercayaan diri. 9, meningkatkan kualitas hidup pribadi dan profesional. 10, peningkatan kemampuan untuk mengelola perubahan. Sehingga model kerangka pikir kesadaran ini mencakup berbagai aspek yang membantu klien untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, mengubah pola pikir yang membatasi, serta lebih siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Hal ini seringkali berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup klien, baik dalam hubungan pekerjaan maupun pencapaian tujuan pribadi. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa pelajaran yang didapatkan praktik coaching model kerangka berpikir? Menurut pendapat saya, dalam praktik coaching model kerangka pikir atau kesadaran, ada berbagai pelajaran yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah 1, pentingnya kesadaran diri. Kedua, mengidentifikasi dan mengubah keyakinan membatasi. Ketiga, pentingnya nilai-nilai pribadi dalam mengambil keputusan. 4, menghadapi dan mengatasi tantangan dengan pola pikir yang positif. 5, perubahan adalah proses, bukan kejadian sekali jadi. 6, menerima dan menghargai diri sendiri. 7, pentingnya menghadapi emosi dan keseimbangan. 8, mengubah perspektif untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. 9, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 10, keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. 11, keterampilan untuk menggunakan sumber daya dengan bijak. Sehingga pelajaran utama yang didapatkan dari praktek coaching dengan model kerangka pikir atau kesadaran adalah bahwa kesadaran diri, pola pikir yang mendukung, dan nilai-nilai pribadi merupakan fondasi penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan seseorang. Dengan mengidentifikasi dan mengubah kerangka pikir yang membatasi ini, klien dapat membuat keputusan lebih bijaksana, mengatasi tantangan yang lebih efektif, dan mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih selaras dengan siapa mereka sebenarnya. Untuk menjawab pertanyaan keempat, apa yang akan dilakukan di coaching berikutnya agar hasil dan kualitasnya lebih baik dari praktek coaching model kerangka pikir atau kesadaran yang sudah dilakukan? Menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan hasil dan kualitas coaching di sesi berikutnya. Yang pertama adalah 1, kita harus fokus pada penguatan kesadaran diri klien. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi keyakinan yang membatasi tadi. Ketiga, menggunakan teknik refleksi yang lebih mendalam. Keempat, meningkatkan pengelolaan emosi dan respon terhadap tantangan. Kelima, membantu klien menghubungkan nilai dengan tujuan. 6, menggunakan teknik visualisasi dan perencanaan aksi. 7, memberikan umpan balik yang konstruktif. 8, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 9, memperkuat komitmen dan tanggung jawab. 10 adalah evaluasi berkala dan penyesuaian.
Sehingga untuk meningkatkan hasil dan kualitas sesi coaching model kerangka pikir atau kesadaran berikutnya, penting untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam, membantu klien mengganti keyakinan yang membatasi, dan menghubungkan nilai-nilai dengan tujuan hidup mereka. Selain itu, membimbing klien untuk lebih baik dalam mengelola emosi, merencanakan aksi, dan memperkuat komitmen, mereka akan menghasilkan perubahan yang lebih berarti dan berkelanjutan. Itulah tadi penyampaian refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Dean?